Ya, pagi ini topik kita adalah membuat pendahuluan penelitian pada setiap tulisan, apapun itu, baik tulisan ilmiah maupun bukan ilmiah, tetap harus ada yang namanya pendahuluan. Sama dengan kita juga dalam kehidupan sehari-hari, apapun itu tetap harus diawali dengan pendahuluan. Tidak ada yang langsung ke topik. Biasanya ada dahulu yang disebut pendahuluan. Kalau kamu dalam kehidupan sehari-hari, pendahuluan bisa sesuka hati. Yang penting ada preambule, katanya kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa dalam awal itu harus ada kata-kata pengantar. Nah, dalam tulisan biasa atau dalam percakapan sehari-hari, tidak ada kaidah atau aturan yang mengatur bagaimana membuat pendahuluan. Tetapi kalau kita melakukan yang namanya studi penulisan karya ilmiah, kita dibutuhkan ada aturan main yang sangat penting atau sangat-sangat harus diperhatikan dalam sebuah karya ilmiah. Karena karya ilmiah ditentukan oleh pendahuluannya. Kalau pendahuluannya tidak bagus, ya berarti istilahnya itu penelitiannya tidak memiliki dasar. Ya, nah kita lihat dulu di sini. Pendahuluan merupakan bagian pertama, berfungsi sebagai pengantar untuk memahami konteks tujuan dan urgensi penelitian yang dilakukan. Pendahuluan yang baik harus mampu menggambarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, kita lihat di situ dalam sebuah pendahuluan harus ada namanya ini, latar belakang masalah. Satu. Kedua, ada namanya perumusan masalah. Ketiga, ada namanya tujuan penelitian. Keempat, ada namanya manfaat penelitian. Kelima, ada namanya tujuan manfaat. Nah, ada kadang-kadang ada orang membuat apa namanya, kalau deskripsi itu bagian atau isi penelitian atau apa saja. Tetapi kalau biasanya kalau jurnal yang paling utama ini. Nah, baru ini. Sama ya kalau di jurnal. Nah, jadi harus ada latar belakang. Latar belakang juga tidak bisa hanya ditulis ya. Coba kita lihat ada kutipan di sini. Pendahuluan penelitian harus membawa wawasan, memberi wawasan yang cukup tentang permasalahan serta urgensi. Nah, ya, pentingnya dilakukan. Kenapa? Penting. Kenapa Anda melakukan itu? Dalam penulisan akademik, pendahuluan berperan sebagai pengantar. Nah, ini juga kadang ada orang membuat pendahuluan hanya ya yang di apanya aja gitu, yang dirasakannya, yang dirapakan dia, yang diconteknya. Tetapi pendahuluan yang baik adalah kan harus ada tadi katanya di sini
relevansi. Apa relevansinya? Kesesuaian. Kesesuaian yang bagaimana? Nah, ya kan? Kesesuaian yang ada atau yang benar-benar ada di dalam masyarakat atau lingkungan tempat kita meneliti. Untuk membuktikan relevansi, kadang-kadang bahkan harus kita buktikan adanya yang disebut dengan data pendukung. Nah, ya. Ada data-datanya. Karena kita sekarang ini tidak bisa lagi hanya bercerita. Nah, umpamanya kita bilang, penjualan kita menurun disebabkan karena harga barang naik. Apa bukti harga barang naik? Apa hanya kita bilang-bilang aja? Ya, harus samanya untuk membuktikan harga itu naik atau tidak, kita lampirkan bukti penjualan. Umpamanya 3 bulan terakhir atau 1 bulan terakhir, jadi ada buktinya. Dan satu lagi, sesudah ada bukti, harus apalagi yang supaya kau dibilang orang normal untuk bercerita, orang yang kuliahan, bukan tukang beca atau tukang apa yang nggak ada ilmunya. Biasanya apa yang kau buat kalau kau mau minta uang sama mamamu supaya pendahuluannya? Tadi bukti, mamanya kau tunjukkan, ini mak dompet awak kosong. Nah, itu bukti kan? Yang lain apa? Supaya orang percaya gitu. Hah? Tujuan itu nanti. Ini kan masih latar belakang. Nah, apa? Coba. Selain dompetmu, kau tunjuk ini mak kosong, nggak ada isi. Bukti itu ya kan. Apa lagi yang harus kau buktikan? Mbak kau dulu. Kalau kau minta uang. Nah, apalah? Alasan, ya memang udah jelas kau minta duit gitu. Sekarang semua orang, iya sekarang kan kalau salah satu bukti, ini mak, atau kau buktikan apa namanya print out rekeningmu. Ini mak saldo aku udah tinggal limpul. Nah, apalah coba supaya orang percaya. Nggak zaman lagi orang sekarang ini hanya omong-omong. Coba kau dulu. Apa yang kau tunjukin mamamu supaya kau dikasih duit? Satu bukti. Apalagi? Hah? Tanggung jawab apanya? Tanggung jawab, oh nanti kalau aku minta ini mak mau begini-begini gitu. Iya, kalau kau apa coba yang pernah kau lakukan kalau minta sesuatu sama orang tuamu? Ini masih pengantar ya, latar belakang. Namanya kalau minta handphone baru, pasti kau bilang, mak ini HP-nya, tengoklah layarnya udah retak. Nah itu bukti. Nah, apalah yang lain yang bisa coba untuk menguatkan supaya kau dibeli HP baru, ini contoh. Nah, apa? Siapa yang bisa? Masa kalian nggak pernah minta duit sama orang tua atau minta sesuatu atau orang tua kalian kaya semua minta udah nah beli gitu. Nah, apa yang paling penting lagi harus kalian ceritakan di situ? Ya, kayak tadi tuh. Coba yang biasa-biasa nggak usah canggih-canggih kalian mikirnya. Yang biasa kalian lakukan kalau minta sesuatu. Hah? Ya, kalau bahasa kerennya itu bukan apa ya? Reasoning. Reason. Nah, alasan-alasannya apa? Mak, kalau HP ku ini nanti aku tugas-tugas payah, Mak. Kami tugas banyak melalui online.
Aku nyari buku apa semua dikasih dosen nggak bisa kalau HP ku ini pecah layarnya. Kan itu reasoning, ya kan? Nah, itu mencari alasan penguat. Satu ada bukti nyata, ada reasoning. Nah, bedanya kalau dia di karya ilmiah, ini dia harus kita melakukan kutipan. Kok? Ya, kutipan-kutipan kata para ahli-ahli. Contoh kayak tadi, Creswell 2014. Nah ini untuk menguatkan reason-reason. Bedanya tadi tidak. Kalau kau tadi minta duit sama orang tuamu, kamu membilang, "Mak, dosennya ngirim tugas. Sering di handphone. Kami bukanya nanti kalau layarnya retak gini, ini nggak bisa kubaca." Kan begitu kan? Alasannya itu dalam sehari-hari. Tetapi dalam karya ilmiah, untuk menguatkan data atau fakta yang kita lihat, yang ada angkanya atau ada apanya gitu, kita harus mengutip apa kata para ahli. Itulah reason-reasonnya. Alasan kita. Kalau nggak ada itu sama dengan omon-omon. Nah, kita nih siapa? Aku nih siapa? Nggak siapa-siapa. Nggak ada tulisan aku yang diakui dunia. Nah, pendapatnya juga nggak ada gitu. Makanya alangkah baiknya kalau nanti kalian nulis jurnal, waktu ke skripsinya, itu banyak kutipannya di situ. Kutipan yang apalagi dari ahli-ahli yang memang udah tingkat dunia, bukan tingkat polmed ya. Nah, ya. Ya, jangan kalian kutip tulisan dosen kalian gitu ya kan. Dosenmu siapa tulisannya? Ya, saya saja belum ada ya yang tingkat dunia gitu. Ini kan para ahli, makanya kita perlu menguatkan. Diberilah alasan itulah. Nah, sekarang sudah kita punya data untuk mendukung. Udah ada alasan-alasan atau reasoningnya ada. Apalagi yang perlu kita buat. Nah, ini kita ambil contoh. Dia nih si kacamata. Kau mau minta beliin kacamata baru. Kebetulan kacamatamu jatuh pecah sebelah. Kau tunjukin, ini mak barangnya pecah. Ini mak kalau nggak ada kacamata, nggak ada ininya. Aku payah ngeliat mak baca nugas kerja itu kah. Apalagi kau yang harus kau lakukan. Supaya mamamu membelikan kau kacamata. Apa dalam sehari-hari yang paling utama, weh? Dengan kau bicara dengan orang tua. Apa? Apa coba? Cara penyampaian pemilihan susunan kata ya kan? Kita minta, kita tentu harus ya bagus, sopan. Kan gitu kan? Gak mungkin kau marah-marah, mak, ini pecah nih mak, ganti mak. Nah, gitu kan? Gak mungkin kan? Nah, itu kalau dalam sehari-hari. Dalam penulisan karya ilmiah ada aturannya juga. Aturannya bagaimana? Nah, aturan yang baku itu adalah dia kau ceritakan dulu. Nah, ini seperti ini. Apa ini? Piramida terbalik. Nah, jadi harus dicerita dulu yang panjang lebar. Ceritakan dulu ya. Ini umpamanya Indonesia, Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Tembung, Desa Harjosari. Nah, ya, itu contoh. Jadi semakin lama dia harus semakin mengerucut ke masalah. Nah, jadi ada aturannya. Tidak suka-suka hati, asal kutip, asal apa, asal ada bukti. Tidak. Jadi dia harus fokus ke masalahnya. Mulai dari yang umum kau ceritain. Sampai dia. Nah,
yang sering kita lihat skripsi, masa latar belakang cuma selembar, 2 lembar. Kemana pula mau minta sesuatu kalau hanya selembar sedikit kali kata-katanya, ya kan? Rasanya nggak pantas gitu menulis karya ilmiah. Coba kalian baca jurnal atau apa, latar belakang itu panjang-panjang. Karena itulah basic dari adanya penelitian itu. Dia bagaimana dengan segala data, segala teori, supaya orang yakin memang penelitian itu layak. Sama itu kalau ini tadi kalian sama orang tua. Nanti kalian besar ya kan, mau buka usaha, pinjam mau butuh modal, pinjam uang ke bank. Nah, itu kan sama dengan proposal. Kita buat latar belakang. Bagaimana latar belakang itu supaya bank yakin, supaya ngasih ke modal. Kan seperti itu. Masa cuman latar belakang penelitian cuma 1 lembar, 1,5 lembar kadang-kadang. Ya kan? Lucu. Berarti kau tuh nggak niat. Dari situ aja bisa kita lihat. Ya, bahwa kita tidak serius menginginkan itu. Atau kalau konteks ini, kita sebenarnya tidak serius ingin melakukan penelitian itu. Kalau kita serius, tentunya kita gali sedalam-dalamnya. Pertanyaannya itu kan semua WH tambah H, ya kan? Itu semua pertanyaan kan. Kalau kita ingin what, where, when, why, how. Nah, who, ya kan? Semua itu. Nah, sekarang yang harus dalam itu kan why-nya. Mengapa? Kenapa? Nah, harus kita menulis ini. Kalau kita nggak dalam mengapanya, nah, nggak akan bisa nyambung ke kata tanya WH yang lain. Nah, nanti sesudah why, muncullah what. Apa yang mau kita teliti itulah nanti permasalahannya. Permasalahan yang nomor 2, PM. Ya kan? Di situ ada permasalahan. Nah, ya. Ya, jadi setelah latar belakangnya dalam, udah bentuknya sesuai, ada teori, ada fakta, maka masuk kita yaitu yang ini. Nih, permasalahannya. Perumusan masalah, ya. Perumusan masalahnya apa? Nah, baru dimulailah dengan what. Sesudah why. Baru kita cerita what-nya apa. Apa? Atau kita tanyakan apa perumusan masalahnya di sini gitu. Nah, dalam merumuskan masalah juga ya ada yang bilang harus bertanya, ada yang bilang tidak bertanya, tapi dinyatakan. Maka katanya di situ kalau ada yang bilang problem statement, dinyatakan saja masalahnya apa gitu. Padahal kadang-kadang ada juga yang harus membuat apakah si motivasi berpengaruh terhadap, contohnya ya, yang sering di skripsi kalian nantinya, apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PTX? Nah, ya kan? Nah, itu sering dia di situ dikatakan, harus dinyatakan. Nah, kita lihat dulu lebih dalam di sini pengertian pendahuluan. Pendahuluan dalam penelitian bagian awal yang berfungsi sebagai landasan. Nah, ini nggak usah. Menurut, nah ini nih contoh kayak gini-gini nih. Ini kutipan-kutipan kayak gini. Jadi kalau ada buku yang dibuat namanya buku karya ilmiah, tapi tidak pernah mengutip, itu salah. Itu novel. Novel itu nggak perlu ada kutipan. Itu kan curahan perasaan penulisnya.
Dia mengarang dengan fantasi dia. Ya, beda. Kalau karya ilmiah harus tetap kita kutip. Ya, kutipannya boleh. Kalau ada yang bilang aturannya 5 tahun terakhir, ada yang bilang 10 tahun terakhir, ya tergantung apanya lah ya, apa institusinya, pendidikannya ataupun tempat jurnalnya terserah. Jadi harus ada di situ katanya, harus dapat pernyataan masalah yang jelas dan dapat diidentifikasikan. Dalam penelitian kuantitatif, pendahuluan seringkali terstruktur dan langsung ke inti masalah. Sementara dalam penelitian kualitatif, pendahuluan bisa lebih bersifat eksploratif dan kontekstual. Nah, ya itulah struktur pendahuluan. Nah, ini dia. Latar belakang. Pertama ada latar belakang. Ini yang paling tadi ya, sudah kita bahas. Nah, ini tengok nih. Menurut Newman, ada 3 elemen. Pertama, fenomena yang terjadi. Nah, itulah tadi fakta-fakta kita ceritakan. Umpamanya kacamatanya pecah. Itu fenomena atau fakta yang memang terjadi. Baru kan keterkaitannya dengan teori. Nah, ini dia tadi. Kita kutip. Terus, nah ini urgensinya apa? Pentingnya apa? Nah, sebetulnya hampir sama ya. Kalau urgensi ini pasti kita dapat nanti kalau ada teori yang kita kutip. Karena di teori itu pasti ada menceritakan itu. Nah, ya. Namanya dia udah pernah membahas itu sebelumnya. Nah, ini hal-hal ini yang harus ada. Nah, ini contoh katanya. Pengaruh penelitiannya adalah media sosial terhadap keputusan pembelian. Latar belakang dapat diawali dengan statistik pengguna media sosial. Ini berapa pamannya kamu cerita tentang pengaruh penggunaan media sosial Instagram terhadap keputusan pembelian eh, eh, apalah katakan ya. Apa yang kalian beli kalau lihat di Instagram? Skincare, masa cowok skincare? Hah? Iya, kepamanya kemeja atau apa ya? Kemeja ya. Cewek pakai kemeja juga. Pakai ya, pasti ya. Di Instagram itu kalian lihat supaya dia jangan terlalu luas ya. Ada juga di situ syaratnya ya. Kayak media sosial itu kan banyak. Pilihlah salah satu. Nggak mungkin semua media sosial kau teliti. Kalau terlalu luas, dia jadi mengambang. Mana mungkin Twitter kau teliti, X ya, atau Thread kau teliti, apalagi Facebook, apalagi media sosial yang lain, TikTok, Snack video, apalagi micet, itu jualan, tuh, jualan yang lain itu. Nah, oke, jadi pilih salah satu dan satu lagi. Nggak boleh kita membuat penjualan semua di Instagram itu umpamanya. Banyak sekali jualan, mulai buku, apa, semua ada. Pilih salah satu, apa? Katakanlah kemeja, atau katakanlah, apa ya, sepatu. Nah, jadi itemnya harus jelas. Dan jadi kenapa seperti itu? Supaya bisa diukur orang. Kalau semua barang yang kau bilang yang dijual Instagram itu nggak mungkin. Nah, ya. Lebih baik satu tapi jelas terukur dia. Bisa kita ukur. Pertama kayak umpamanya kemeja. Nah, kalau dilihat di situ berarti kita harus melihat berapa banyak sih orang yang menggunakan Instagram. Nah, ya kan? Umpamanya kita mau menelitinya itu di Polmed. Polmed ini juga ada 8.000 orang, terlalu banyak. Kita ambil umpamanya jurusan prodi MB umpamanya. Nah,
katakanlah prodi MB dari semester 1 sampai semester 7, 8 lah ya. Semester 8 itu ada sekitar 500 orang. Nah, ada 500 orang. Coba menurut kalian, apakah semuanya itu punya Instagram? Apakah semua dari semester 1 sampai semester 8 itu punya Instagram? Hah? Belum tentu ya. Yang pasti punya itu apa? WA. WA pasti. Instagram belum tentu. TikTok pastilah ya. Belum tentu juga. Oh, belum tentu juga ya. Nah, ya mungkin ya saya nggak tahu juga anak sekarang gimana. Nah, YouTube kayaknya pasti karena dia udah lengket di apa Android ya, udah pasti ada dia di situ YouTube. Facebook juga, tapi nggak pernah dibuka itu. Saya aja nggak pernah buka ya. Nah, ya. Oke, jadi kira-kira katanya di sini 80% ada nggak yang menggunakan Instagram? Pasti ada. Nah, itu fakta. Nah, sekarang kita cari fakta kedua. Berapa persen dari anak-anak MB yang pernah beli baju melalui Instagram, beli kemeja? Kira-kira menurut kalian berapa persen? 30 ya. Bahkan mungkin nggak banyak yang beli kemeja dari Instagram. Dari yang paling banyak itu dari Shopee. Iya, iya kan? Kayaknya untuk kemeja itu orang dari Shopee banyak. Mahal ya, lebih mahal ongkirnya ya. Nah, tapi kalau kualitas pasti barang dari Instagram lebih baik dari Shopee. Walaupun dia mahal, udah pernah ya. Instagram itu biasanya pilihan itu. Yang jual di Instagram daripada yang di Shopee. Makanya harganya lebih mahal. Dan pasti ini pendapat pribadi ya, belum saya bilang semua ya. Pengalaman saya di Instagram itu lebih baik, lebih bagus daripada yang di Shopee. Nah, ya, tapi kita katakanlah karena kita tadi udah medsosnya kita pilih Instagram, mungkin hanya 15% anak MB yang pernah beli kemeja di Instagram. Nah, terus kita lihat apa ulasan-ulasan produk yang mereka bikin di bawahnya. Setelah mereka membeli, kalau kita buka beli di Shopee kan dia minta apa ulasannya kan, komen. Nah, atau dari kita lihat kalau dia malas minimal dia ngisi bintangnya bintang berapa. Nah, ya kan nggak ada komennya. Nah, kita lihat apa ulasannya di situ. Kira-kira yang paling banyak yang membahas apa? Iya, pasti bilangnya sesuai dengan harga, harganya kualitasnya bagus. Nah, itu yang sering saya baca ya kan. Nah, komen yang jelek juga ada pasti. Apa yang paling sering tidak sesuai dengan harga. Nah, itu yang sering saya lihat di situ. Ya kan? Harganya tidak sesuai dengan kualitas. Nah, yang kedua topiknya itu adalah perumusan masalah atau identifikasi masalah. Nah, ini dia. Menurut identifikasi masalah harus bersifat spesifik dan dapat diuji. Nah, ya, satu lagi contoh ya. Dapat diuji, harus dapat diuji. Bukan harus dapat, ada nggak yang bisa kita tahu itu masalah, tetapi tidak bisa diuji? Kenapa tidak bisa diuji? Umpamanya datanya tidak ada. Datanya itu nggak jelas. Gitu. Ya, boleh tidak valid, boleh. Contoh yang paling sering kita lihat, yang sering jadi masalah apa, weh? Yang nggak usah, yang topik serius. Bagi kalian, apa yang sering jadi masalah? Uang saku ya. Ya kan? Yang jadi masalah kan sering itu anak mahasiswa ya kan.
Uang saku nggak cukup, habis. Nah, ya kan? Kalau uang saku bisa nggak diuji? Bisa, karena ada rupiahnya bisa kita uji catatannya. Nah, ya. Ada lagi yang nggak ada datanya itu, contohnya apalah ya? Oh, ini umpamanya orang sering kadang melakukan penelitian mengenai yang masa lalu penjajahan waktu zaman penjajahan Jepang. Nah, itu pun barangkali ada juga datanya ya. Kita pun nggak tahu. Mungkin kalau dicari-cari ada datanya tahun 45 dulu ya. Ya, jadi tapi usahakan memang yang bisa diuji. Kalau tidak bisa diuji, itu artinya kita ngarang-ngarang, ya kan? Untuk dapat diuji harus ada datanya. Nah, ada juga nggak orang penelitian yang nggak perlu data? Ada. Penelitian apa itu? Penelitian yang meninjau secara teori. Jadi dia hanya mengutip buku-buku teori ini, teori ini, teori ini. Jadi dia tidak perlu mencari datanya. Data dia itu pendapat-pendapat. Orang bahasa itu sering. Menguji umpamanya kalimat-kalimat di koran-koran. Dia hanya koran-koran itu aja. Apa gaya bahasanya. Atau dari novel, dari satu novel dijadikan. Nah, itu tidak berlaku bagi kita kalau kita manajemen bisnis. Nggak berlaku penelitian seperti itu. Penelitian kita adalah penelitian tentang yang ada di manajemen ataupun di bisnis. Nah, ya, tidak kita cerita tentang membahas buku, membahas novel, membahas gaya bahasa, tidak ya. Yang kita ceritakan tentang umpamanya 4P, price, place, people, price, place, people, promotion ya. Ya itu yang sering kan mengenai penjualan-penjualan, mengenai motivasi kerja di manajemennya, di bisnisnya mungkin. Nah, ini yang belum banyak yang meneliti nih. Bisnis umpamanya memilih kelayakan lokasi usaha. Nah, itu belum ada saya lihat. Nanti kalian coba. Ya kan? Padahal itu ada teorinya. Bagaimana memilih lokasi usaha. Ya, ada teorinya. Nanti kita lihat. Nah, yang selanjutnya ada perumusan masalah. Ini yang tadi. Nah, ini contohnya kalimatnya bisa kalian lihat. Baru tujuan. Tujuan penelitian berdasarkan, nah, baca silahkan. Tetapi sederhananya, tujuan penelitian adalah jawaban permasalahan. Kan itu yang mau kita jawab. Masalah itulah yang mau kita jawab. Itulah tujuannya. Cara gampangnya. Kita ingin menjawab permasalahan. Itulah tujuannya. Nah, ini juga ada. Nah, manfaat. Nah, ini sering ada seperti ini. Ada ya. Manfaat teoritis. Nah, ini dia. Manfaat praktis. Ini. Nah, ada dia. Atau kadang-kadang kalau di sini manfaat bagi polmed, manfaat bagi usaha. Kan gitu ya, tempat kita praktek, apa manfaatnya harus kita sebutkan. Tapi secara umum ada dua manfaat, manfaat teori maupun manfaat praktek. Barangkali itu saja dulu topik kita. Terima kasih.